pasal 340. Tetapi waktu yang dihabiskan untuk ngurusin urusan pelecehan di Magelang yang tidak pernah ada itu. Jadi saya ingat Abang Johnson pernah bilang, jangan sampai ini jadi peradilan sesat karena kita salah fokus. Ya kan, ada orang mati, ada sesuatu rahasia di balik itu yang lebih besar dari sekedar pelecehan-pelecehan yang didengung-dengungkan yang sudah di SP3, yang diganti-ganti tempatnya, yang diganti-ganti tanggalnya, lalu begitu di saksi-saksi didudukan, ceritanya nggak ada yang nyambung. Emang ada orang setengah pingsan? Kalau orang pingsan tuh nggak duduk, itu duduk, terus bisa nyaut. Emang orang pingsan bisa nyaut? Jangan gitu. Lalu mau diangkat, nggak mau diangkat, maunya diangkat sama Joshua kali ya, sendirian ya kan. Saya pikir itu juga tadi konfirmasi tentang karakter gitu yang terkesan memojokkan, tapi Reza menjawab apa adanya, keluarga menjawab apa adanya. Jadi rekayasa dan polanya itu semakin kelihatan di pengadilan ya kan, ketika orang-orang yang kemudian disuruh untuk berbicara bohong, berdusta, lupa akan dustanya gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang kita bingung, ini hakim kenapa sih kok nanyanya enteng-enteng, ternyata pertanyaan remeh-temeh aja bohong gitu loh. Kayak Susi, terus lalu juga akhirnya Ina ngelihat bahwa memang kebenaran itu lebih mudah karena tidak perlu mengingat-ingat. Ya dong, if you tell the truth, you only have to tell it once. Gak perlu ingat-ingat. Kejadian yang sebenarnya bisa diceritakan. Itu yang dilakukan oleh keluarga gitu kan. Yang bohong, itu yang bikin pusing kepala semua. Hakim pusing, jaksa pusing, kita yang ngikutin juga pusing. Jadi sudah jelas gitu. Ini rekayasa sejak awal. Nah itu kan yang sejak awal banyak yang belum terbuka. Yang dari forensik, ternyata Reza tidak boleh memakaikan pakaian ke abangnya, padahal sudah dapat izin dari dokter forensik, sudah dapat izin dari atasannya yang komandan Yanma, tapi dilarang oleh seorang kombes yang di provos. Nah itu kan mesti dikasih tahu. Artinya pembunuhan berencana itu menurut seorang pakar pidana dan juga menurut Hakim Gayus Lumbun itu bukan hanya merencanakan sebelumnya, sesudahnya pun juga penuh perencanaan. Ini harus bagaimana, lalu kenapa forensik tidak dibolehkan berbicara kepada Reza. Reza menandatangani meterai, ditanya kenapa tentang dengan kepalanya pusing, orang dia menuju Saguling, lalu dibelokin ke Mabes, ya kan? Dibilang dipanggil provos, di provos gak ada siapa-siapa, suruh nunggu berjam-jam. Baru akhirnya ketemu, disebut tuh tadi ada Denny Ali, ada Hendra Kurniawan, ada bos-bosnya semua disebut satu-satu. Kan harusnya mereka memberikan kesaksian kenapa kok dia ditur namanya, supaya tidak melewati Saguling dan melewati Duren 3. Itu persis saat Joshua baru dibunuh habis maghrib gitu. Lalu digeledah semua, dia cerita sampai ke motornya juga dibukain, ada senjata enggak gitu, digeledah oleh ajudan yang namanya Raden itu. Nah, kalau kita melihat pembunuhan berencana itu, rencana itu sebelum dan sesudah, ya kan? Kalau pada saat kejadian itu, nah itu yang masih juga eksekutornya 3 kali pembela aja Verdi tidak menyuruh membunuh tapi menyuruh menghajar, yang hal-hal yang menurut saya membuat peradilan ini akan lama ya dong, berulang-ulang, bertele-tele. Kenapa? Karena kita sebetulnya sedang menyidang 340 pembunuhan berencana. Itu yang mesti diingat. Kalau dari pihak pengacara selalu ngarahin ke Magelang, apa yang terjadi, kenapa setengah pingsan, kenapa ini, itu nggak penting banget, ya kan? Berapa kali ditembak? Siapa yang menembak? Kenapa ditembak sampai 5 kali? Kenapa? Kalau kamu membunuh orang, kamu tembak sekali, terus habis kamu kaget pasti. Aduh, dia berdarah, dia jatuh gitu. Ini kan enggak. Terus